Assalamualaikum teman-teman, selamat berjumpa lagi dengan saya Abdul Rahman dan masih tetap di channel Abdul Rahman ya, dan masih tetap juga mengupas tentang seputaran gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis. Nah, di session kali ini saya akan share video tentang pertanyaan-pertanyaan yang bikin membuat kita parno gitu teman-teman, yang membuat kita itu penasaran tentang seputaran gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis. Nah, makanya bagi teman-teman yang sekarang penasaran tentang pertanyaan-pertanyaan yang ada dalam pikiran kita, teman-teman ya, tolong tonton videonya sampai habis, jangan di skip biar kalian nanti mengerti, biar nanti kalian paham tentang seputaran gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis. Dan ketika mengerti dan paham, kalian juga nanti bisa menanganinya dengan mudah, kemudian tumbuh semangat lagi, karena untuk gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis itu sebetulnya mudah kalau seandainya kalian paham. Nah itu teman-teman ya, makanya tonton videonya sampai habis, jangan di skip. Nah, kemudian bagi teman-teman yang baru bergabung, seperti biasa ya, kalau seandainya kalian mau bertanya tentang seputaran gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis, alangkah baiknya kalian tonton dulu video-video saya sebelumnya, karena untuk seputaran gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis semuanya sudah saya share ya. Dari mulai cerita saya yang terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis, kemudian merasakan 1001 macam sensasi yang sangat tidak nyaman, itu sudah di-share. Dan kemudian bagaimana cara menangani setiap sensasi yang hadir, itu juga sudah di-share. Nah, makanya biar lebih jelas, biar lebih detail, alangkah baiknya kalian tonton dulu video-video saya sebelumnya. Nah, itu teman-teman ya. Dan kemudian bagi teman-teman yang baru bergabung juga, seperti biasa ya, kalau seandainya kalian belum subscribe videonya, mohon videonya itu di subscribe dulu, karena untuk subscribe itu tidak memerlukan biaya, tidak memerlukan pendaftaran. Jadi subscribe itu adalah hal yang sangat mudah sekali bagi teman-teman lakukan ya. Jadi teman-teman itu cukup memijit saja tulisan subscribe, biar kenapa? Jujur ya, biar videonya itu cepat berkembang dengan baik. Dan kalau seandainya videonya itu berkembang dengan baik, sudah barang tentu itu akan menambah semangat tersendiri buat saya untuk terus nge-share tentang seputaran gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis ini terhadap kalian. Kemudian yang lebih penting dan yang lebih utamanya, tekan juga tombol lonceng sama tombol like-nya ya, biar kalian itu dapat notifikasi atau pemberitahuan video saya yang terbaru, karena saya itu akan terus nge-share tentang seputaran gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis ini terhadap kalian, dengan tujuan semoga saja videonya itu menjadi wasilah atau jalan keluar bagi kalian yang sedang mengalami gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis hingga membaik ya teman-teman ya, apalagi sampai sembuh total. Amin ya robbal alamin. Ya minimal hanya memberikan motivasi saja, atau lebih minimalnya lagi hanya sekedar menemani kalian yang sekarang sedang merasakan tidak nyamannya dari gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis. Nah itu teman-teman ya. Nah, kembali lagi ke topik utama teman-teman ya. Untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis, banyak sekali keraguan ya, banyak sekali pertanyaan gitu teman-teman. Dan untuk pertanyaan-pertanyaannya itu ya biasanya itu pertanyaannya itu mengarah-ngarah ke hal-hal yang negatif teman-teman ya. Nah, tetapi saya katakan ketika ada pertanyaan dalam pemikiran kalian, ada keraguan dalam hati kalian, itu ya menurut saya itu merupakan hal yang sangat wajar gitu teman-teman ya. Kenapa saya katakan hal yang sangat wajar? Karena orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis itu merasakan penderitaannya itu ya sekarang itu udah begitu lama ya. Nah itu teman-teman, yang berbeda dengan gangguan yang lain, kita mengalami sakit-sakit biasa gitu teman-teman ya, dan kemudian sakitnya juga paling lama 1 minggu gitu teman-teman ya, paling lama 1 bulan gitu teman-teman ya. Nah ini saat terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis, kita itu mengalaminya itu sangat lama sekali teman-teman ya. Dari mulai perasaan tidak nyaman gitu teman-teman ya, pegal-pegalnya nggak hilang-hilang gitu teman-teman ya, kemudian sakit kepalanya terasa lama, kemudian ada berat juga gitu teman-teman ya. Pokoknya rasa penderitaan dari sensasi dari gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis itu selalu setiap hari kita rasakan, kemudian durasinya itu agak lumayan lama gitu teman-teman ya. Nah makanya hal yang paling wajar sekali bagi orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis itu mengalami keraguan dalam hati kita teman-teman ya. Kemudian banyak sekali pertanyaan-pertanyaan dalam pemikiran kita tentang seputaran gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis. Nah itu teman-teman ya. Nah dulu itu bahkan bukan kejadian dulu saya juga gitu teman-teman, sampai detik ini juga banyak sekali yang bertanya tentang seputaran gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis, yang bertanya tentang macam ini nih. Pertanyaan ini banyak sekali yang sering dilontarkan dari teman-teman ya. Apakah sembuh total itu sudah tidak merasakan apa-apa? Katanya kan gitu. Nah ini jiwa penasarannya itu sangat besar gitu teman-teman ya. Mungkin karena memang merasakannya itu udah begitu lama, kemudian rindu juga dengan kesembuhan total gitu teman-teman ya. Sehingga mereka itu ragu apakah saya itu sudah sembuh total atau belum, atau misalkan sembuh total itu kayak macam gimana gitu kan teman-teman ya.
Nah, untuk pertanyaan ini, apakah sembuh total itu sudah tidak merasakan apa-apa? Saya jawab betul sekali, teman-teman ya. Ketika kalian sudah merasakan yang namanya sembuh total gitu, teman-teman, saat kalian mengalami atau misalkan kalian tuh dinyatakan sudah sembuh total itu, ya kalian tuh sudah tidak merasakan apa-apa, teman-teman ya. Yang namanya cemas kalian sudah tidak merasakan lagi gitu, teman-teman ya. Jadi mulai cemas, was-was, gelisah, ketakutannya itu sudah kembali menjadi normal lagi gitu, teman-teman ya. Yang dulunya mungkin takut takut menghadapi lorong yang gelap gitu, teman-teman, dulunya gitu, teman-teman ya. Dan sekarang karena udah sembuh total ya mengalami lagi, teman-teman. Jadi untuk ketakutannya, untuk rasa cemasnya, untuk was-wasnya, teman-teman ya, semuanya kembali normal lagi, menjadi standar lagi gitu, teman-teman ya. Nah, itu yang dinyatakan dengan sembuh total. Kenapa bisa mengalaminya seperti itu, teman-teman ya? Karena ketika kalian sudah sembuh total itu menjadi orang yang normal kembali, teman-teman ya. Yang namanya orang normal mengalami was-was, mengalami gelisah, cuman standar gitu, teman-teman, tidak terlalu besar lah. Karena ketika saat ini belum membaik dari gangguan asam lambung dan status psikosomatis, ketakutannya itu ya berlebih ya. Jangankan untuk ketakutannya, teman-teman, was-was, kemudian pemikirannya juga ya selalu berlebih gitu, teman-teman. Jadi selalu dikait-kaitkan dengan hal yang sangat besar, kemudian selalu dipikirkannya itu terlalu jauh gitu, teman-teman, terlalu menerawang jauh gitu, teman-teman ya. Nah, ketika kalian sudah sembuh total, cara berpikir kalian juga sudah beda, teman-teman, sudah kembali kayak dulu lagi. Yang lebih banyaknya itu masa bodoh, teman-teman ya. Nah itu yang dinyatakan dengan sembuh total. Jadi yang namanya sembuh total itu semuanya akan kembali normal ya, dari mulai kecemasan, perasaan, was-was, gelisah, kemudian pemikirannya itu sudah kembali normal lagi semuanya gitu, teman-teman ya. Nah, itu yang dinyatakan dengan sembuh total. Nah, kemudian pertanyaannya dirubah juga gitu, teman-teman ya. Nah, apakah sudah sembuh total itu bisa mengalami sakit yang lain? Saya katakan, saya jawab, ketika kalian sudah sembuh total, kemudian sudah kembali menjadi orang normal kembali gitu, teman-teman ya. Yang namanya orang normal itu ada sakit, ada sehat, dan itulah jawabannya, teman-teman. Jadi ketika kalian sudah sembuh total pun, apakah bisa mengalami sakit-sakit yang lain? Saya jawab bisa, teman-teman ya. Karena untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan status psikosomatis, ketika hidup menjadi normal kembali, ya kalian menjadi normal semuanya. Yang namanya orang normal, teman-teman ya, kalian pasti bisa mengalami sakit gigi kek, sakit sakit kepala kek, demam kek, pilek kek. Nah, itu, teman-teman ya. Jadi untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan status psikosomatis, walaupun sudah sembuh total, itu kalian itu tidak akan terhindar ya dari sakit-sakit seperti itu. Karena sakit-sakit seperti itu adalah sakit-sakit biasa, teman-teman ya. Nah, itu makanya pahami saja ke sana. Jadi untuk orang-orang yang sering bertanya, Pak, apakah sudah sembuh total itu tidak akan mengalami sakit-sakit yang lain? Tidak seperti itu, teman-teman ya. Jujur sepengalaman saya gitu, teman-teman ya. Jadi ketika sudah sembuh total juga, kalian bisa terkena gangguan yang lainnya kayak macam sakit gigi, sakit demam gitu, teman-teman, kemudian pilek, flu, pokoknya untuk sakit-sakit biasa kalian pasti mengalaminya. Nah, tetapi perbedaannya untuk sakit-sakit biasa itu ketika sudah sembuh total gitu, teman-teman ya, kalian tidak akan mengalami cemas, kalian tidak akan mengalami was-was, kemudian pemikirannya juga tidak akan kemana-mana, teman-teman, karena itu sakit biasa sih sebetulnya. Nah, itu, teman-teman, makanya pahami saja ke sana. Nah, itu, teman-teman ya. Dan kemudian pertanyaan yang sering kalian lontarkan itu adalah, termasuk saya dulu ya, ketika terkena gangguan asam lambung dan status psikosomatis, sama pertanyaannya dengan apa yang ada di pikiran saya gitu, teman-teman ya. Apakah asam lambung dan status psikosomatis itu bisa kambuh lagi setelah sehat total? Bisa, teman-teman ya. Ketika kalian sudah sembuh nih, sudah sembuh total dari gangguan asam lambung dan status psikosomatis, tidak merasakan apa-apa gitu, teman-teman ya. Sensasi dari gangguan asam lambung dan status psikosomatis itu sudah 1 tahun misalkan tidak hadir lagi gitu, teman-teman ya. Jadi pada intinya kalian sudah nyaman gitu, teman-teman ya. Nah, tetapi untuk kambuh dari gangguan asam lambung dan status psikosomatis itu apakah bisa lagi? Saya katakan bisa, teman-teman ya. Karena untuk gangguan asam lambung dan status psikosomatis itu adalah gangguan normal kayak macam lainnya, teman-teman. Yang membedakan itu ketika kalian terkena gangguan asam lambung dan status psikosomatis, rasanya berbeda dengan gangguan yang sekarang dulu gitu ya. Yang dulu kalian alami kayak macam demam, pilek, kemudian sakit gigi, sakit kepala. Itu, teman-teman ya. Karena untuk asam lambung dan status psikosomatis itu ya rasanya berbeda, teman-teman ya. Jadi ketika kalian mengalami gangguan asam lambung dan status psikosomatis,
yang membedakan itu cuma rasanya saja sih sebetulnya teman-teman ya. Nah ketika bakalan kambuh teman-teman ya. Nah makanya pahami saja ke sana. Jadi untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan diabetes psikosomatis yang bertanya apakah asam lambung dan diabetes psikosomatis itu bisa kambuh lagi? Bisa teman-teman ya. Saya nyatakan bisa karena memang saya juga mengalaminya pernah gitu 2 kali teman-teman ya. Dan untuk saat ini alhamdulillah semenjak yang terkena 2 kalinya saya sudah tidak merasakan sensasi apapun. Karena apa? Karena saya konsisten dengan 3P-nya teman-teman sampai detik ini. Saya dijaga 3P-nya teman-teman. Makanya untuk kamu lagi itu tidak ada teman-teman ya, karena ketika saat terkena 2 kali rasanya sangat tidak nyaman teman-teman ya. Nah itu makanya subhanallah amit-amit ya kalau misalkan terkena lagi gitu teman-teman ya. Nah makanya ketika sudah terkena 2 kali di situ saya mengalami ketakutan, jujur lah ketakutan, tidak ingin kambuh lagi gitu teman-teman, karena untuk kambuh itu ya rasanya tidak nyaman. Makanya sampai detik ini juga saya masih dijaga 3P-nya, pola makannya dijaga teman-teman, pola hidupnya dijaga, pola pikirnya dijaga gitu teman-teman. Walaupun misalkan saat ini itu karena memang rasa cueknya sudah besar gitu teman-teman ya, kadang ada juga yang ya agak sedikit kacau gitu teman-teman, kayak macam sekarang itu karena memang aktivitasnya udah banyak lagi ya, makan udah agak terlambat lagi gitu teman-teman. Tetapi untuk besoknya saya coba untuk fokus lagi di jadwal makan gitu teman-teman ya. Nah itu makanya untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan diabetes psikosomatis, ketika kalian sudah sembuh total pun ingat yang namanya 3P itu jangan ditinggalkan teman-teman. Karena ketika kalian tinggalkan ya pasti itu bukan janji saya teman-teman, karena memang itu sifatnya ya, itu memang sifat sakit-sakit gitu teman-teman. Ketika hidup kita itu berantakan lagi ya pasti sakit apapun pasti bakalan kambuh lagi. Nah itu teman-teman, dan jujur juga ya, ketika saat sudah sembuh total dari gangguan asam lambung dan diabetes psikosomatis, bagi teman-teman yang bertanya Pak apakah selama gangguan asam lambung dan diabetes psikosomatis sudah sembuh total itu Bapak itu pernah mengalami sakit? Pernah teman-teman ya, kayak macam sakit gigi, pilek, kemudian demam. Nah kayak kemarin aja waktu pulang jalan-jalan di daerah pegunungan teman-teman ya, besoknya saya demam teman-teman, jujur. Tetapi demam itu demam biasa, yang penting tidak ada cemas, tidak ada was-was, tidak ada pernah berpikir kemana-mana gitu teman-teman. Berpikirnya wajar saja. Ya iyalah, saya main jalan-jalan ke gunung, panas-panasan teman-teman, banyak hempasan angin. Nah itu teman-teman, apalagi naik motor jaraknya itu jauh berjam-jam teman-teman ya, hembusan angin, tambah lagi saya nggak pakai jaket teman-teman ya. Nah makanya ketika ada demam, kemudian agak pilek juga, agak bindeng juga, ya saya berpikirnya wajar gitu teman-teman. Dan kemudian saya merasakannya itu tidak terlalu besar teman-teman ya. Jadi berbeda ketika dulu saat terkena gangguan asam lambung dan diabetes psikosomatis ada demam itu ya kita berpikirnya kemana-mana, waduh ini nih jangan-jangan mendekati kematian, jadi ini saya mati ini, selalu saja seperti itu. Nah tetapi ketika sembuh total yang membedakan seperti itu teman-teman ya. Jadi ya nggak ada hal yang sangat besar gitu teman-teman. Makanya kemarin biasanya kan saya itu tiap hari ya share video itu tiap hari. Nah kemarin itu saya nggak share video karena memang agak bindeng juga teman-teman ya, agak bindeng, kemudian ya agak pilek juga gitu teman-teman ya. Nah tetapi apakah saya cemas? Tidak teman-teman ya, karena itu merupakan hal yang sangat wajar ya, merupakan hal yang sangat wajar ketika kita angin-anginan, motor-motoran, panas-panasan, apalagi di atas gunung gitu teman-teman ya, ada angin. Nah itu teman-teman ya, nah, itu yang membedakan. Nah, makanya kemarin itu saya nggak share video. Nah makanya bagi teman-teman, Pak kenapa nih nggak ada video yang terbaru nih, biasanya tiap hari. Nah kemarin itu alasannya memang seperti itu teman-teman ya. Kemarin itu ya saya agak demam, agak bindeng, tetapi karena memang saya kembalikan lagi teman-teman ya, minumnya saya hajar lagi gitu kan teman-teman ya, minumnya saya hajar lagi, air hangatnya saya konsumsi lagi teman-teman ya. Kemudian mencoba istirahat karena memang di situ karena ada kecapean juga teman-teman ya, alhamdulillah gitu teman-teman ya, sehat. Tetapi proses ketika sakit itu ya tidak ada pemikiran yang kemana-mana teman-teman ya. Nah itu yang membedakan ketika kalian sudah sembuh total dan belum sembuh total, itu memang seperti itu teman-teman ya. Perbedaannya di pemikiran dan di perasaan saja. Nah itu teman-teman, jadi ketika sudah sembuh total, ketika mengalami sakit pernah, dan kemudian itu merupakan lumrah gitu teman-teman ya. Karena orang normal ya pasti mengalami sakit, pasti mengalami sehat. Jadi ada masanya sakit, ada masanya sehat gitu teman-teman. Cuman perbedaannya dirasa ya. Dirasa itu ya nggak ada nggak ada rasa cemas, kemudian berpikirnya itu tidak tentang kematian terus gitu teman-teman ya, nggak ada sama sekali. Nah itu teman-teman, makanya pahami saja ke sana. Nah itu teman-teman ya, dari pertanyaan yang sering kalian lontarkan itu dari
apakah sembuh total itu sudah tidak merasakan apa-apa? Saya jawab, saya tegaskan gitu teman-teman ya, yang namanya sembuh total itu sudah tidak merasakan apa-apa gitu teman-teman ya, dan semuanya itu kembali menjadi normal, kembali menjadi kayak dulu lagi gitu teman-teman ya. Kita cueknya sudah normal gitu teman-teman, keberaniannya normal gitu teman-teman, kemudian ketakutannya normal gitu teman-teman, jahilnya normal. Nah itu teman-teman, kebahagiaannya juga normal lagi. Nah itu teman-teman, sampai kesedihannya juga normal lagi teman-teman. Jadi untuk sembuh total itu kembali kayak dulu lagi tuh memang benar-benar kembali lagi kayak dulu lagi. Nah itu teman-teman, kemudian ketika kalian sudah sembuh total, apakah kalian itu apakah kita itu orang yang terkena gangguan asam lambung dan diabetes psikosomatis itu bisa mengalami sakit juga gitu teman-teman? Saya jawab bisa teman-teman ya, karena untuk orang normal itu ya normal semuanya ya. Tengok saja orang yang normal teman-teman ya, apakah mereka itu pernah mengalami sakit? Pernah teman-teman ya, sakit gigi, sakit pilek, flu, batuk, demam seperti itu ya normal teman-teman ya. Nah tetapi yang membedakan itu ya kita nggak cemas, nggak was-was, kemudian rasanya juga ya normal gitu teman-teman ya. Nah itu makanya pahami saja ke sana. Dan kemudian untuk apakah asam lambung dan diabetes psikosomatis itu bisa kambuh lagi setelah sehat total? Saya jawab bisa teman-teman, karena untuk asam lambung itu sama dengan gangguan yang lainnya, cuman yang membedakan itu adalah dirasa teman-teman ya. Kita mengalami batuk saat normal gitu dulu sebelum terkena gangguan asam lambung dan diabetes psikosomatis, batuknya kan kalian rasanya seperti itu ya. Nah tetapi berbeda ketika kalian ada asam lambung dan diabetes psikosomatis, batuknya itu terasa besar. Nah itu teman-teman, kemudian di demam juga teman-teman ya. Ketika dulu sebelum terkena gangguan asam lambung dan diabetes psikosomatis, apakah kalian mengalami demam? Pernah teman-teman, dan kalian tahu rasanya seperti apa gitu demam itu teman-teman ya. Nah sekarang saat terkena gangguan asam lambung dan diabetes psikosomatis mengalami demam itu ya rasanya berbeda. Itu saja sih yang membedakan teman-teman ya. Kita demamnya itu terasa besar, kemudian pemikirannya juga selalu kemana-mana. Nah itu teman-teman ya, itu perbedaannya. Nah makanya jangan khawatir untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan diabetes psikosomatis, jangan terlalu khawatir dengan gangguan asam lambung dan diabetes psikosomatis. Kenapa saya katakan jangan terlalu khawatir? Karena untuk asam lambung dan diabetes psikosomatis tanpa diapa-apain juga kalian bakalan membaik, bakalan sembuh total teman-teman ya. Cuman perbedaannya ada dua. Saya sering katakan ya di video-video terdahulu, kalau seandainya kalian melakukan metodenya dengan konsisten, itu akan lebih mempercepat pemulihannya. Nah itu teman-teman, berbeda ketika kalian tidak melakukan apa-apa, mungkin pemulihannya itu agak begitu lama gitu teman-teman ya. Nah itu perbedaannya cuma di situ. Makanya untuk orang-orang yang terkena gangguan asam itu nggak usah khawatir teman-teman ya, nggak usah cemas, nggak usah was-was, nggak usah gelisah, nggak usah takut gitu teman-teman. Wah takut ini asam lambung dan diabetes psikosomatis itu bisa menyebabkan kematian. Tidak teman-teman ya, gangguan asam lambung dan diabetes psikosomatis itu adalah gangguan ringan yang membuat rasanya besar itu ya karena inilah ciri khas dari gangguan asam lambung dan diabetes psikosomatis. Kenapa ciri khasnya seperti itu? Karena kita terkena dua gangguan teman-teman. Yang pertama gangguan medis, yang keduanya gangguan psikis. Nah yang memperbesar itu gangguan psikisnya teman-teman ya. Ada perasaan takut di situ, ada perasaan was-was di situ. Padahal ketika kalian tidak mengalami was-was, tidak mengalami ketakutan teman-teman ya, ketika ada ulu hati yang tidak nyaman gitu teman-teman ya, kalian paling cuma diem aja, diem. Ada orang nanya, kenapa lo diem? Gak tau nih, lagi nggak enak-enak ini ulu hati nih, banyak minum lu, katanya kurang minum, cuma seperti itu. Nah itu teman-teman, kemudian ketika kembung, kalau misal kalian tidak ada cemas, tidak ada was-was, kalian ketika kembung paling diem gini, minum air hangat pelan-pelan. Ada teman datang, kenapa lu? Gak tau nih, lagi kembung nih, masuk angin mungkin lu, kerokin deh. Selalu seperti itu. Nah, kenapa saat sekarang terkena gangguan asam lambung dan diabetes psikosomatis, kembung itu terasa besar, kemudian pemikirannya selalu kemana-mana? Karena memang ada trauma teman-teman, ada ketakutan, dan biasanya ketakutannya itu selalu menjurus-jurus tentang kematian. Padahal untuk asam lambung dan diabetes psikosomatis tidak menyebabkan kematian. Nah itu teman-teman, makanya pahami saja ke sana. Nah itu teman-teman ya, video dari saya tentang pertanyaan-pertanyaan yang cukup mengganggu dari pemikiran-pemikiran teman-teman ya, karena memang lahir dari keraguan kita, karena memang kita itu dipicunya itu ya memang mengalami gangguan asam lambung dan diabetes psikosomatisnya itu memang terlalu lama sekali gitu teman-teman ya. Nah tetapi perlu kalian ketahui bahwa asam itu bakalan sembuh, bakalan membaik kalau seandainya kalian konsisten dengan 3P-nya. Makanya untuk orang-orang yang belum membaik, saya titip pesan,
jaga pola makannya, jaga pola hidupnya, jaga pola pikirnya. Usahakan hati dan pikiran kita itu setiap harinya itu senang, jangan terlalu banyak pikiran tentang penyakit teman-teman ya. Nah itu makanya pahami saja ke sana. Nah itu teman-teman ya videonya, semoga saja videonya itu menjadi wasilah buat kalian, semoga saja videonya itu menjadi pencerahan buat kalian, semoga saja videonya itu ya minimal hanya sekedar menemani kalian lah yang sekarang sedang merasakan tidak nyamannya dari gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis. Kemudian seperti biasa sebelum saya akhiri videonya, saya selalu mendoakan sama teman-teman itu semoga saja teman-teman itu cepat sembuh lagi, cepat kembali lagi keadaan kalian yang dulu, baik semangatnya, moodnya, tertawanya gitu teman-teman. Pokoknya kehidupan kalian yang berwarna yang dulu itu semoga saja cepat kembali lagi, karena memang saya yakin 100% bahwa keadaan kalian yang dulu itu sangat dirindukan sekali. Nah itu teman-teman, kemudian doakan saya juga teman-teman ya agar saya itu tetap sehat, tetap kuat, tetap ceria, agar masih bisa tetap menemani kalian. Nah itu teman-teman ya, saya hentikan videonya teman-teman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.